Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan tapi kekuatan api suci sangat kuat, kekuatan sumber api suci bahkan lebih kuat dan keterlaluan, meskipun Xiao Yan juga mencoba menggunakan api aneh di tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan sumbernya, dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan api suci, yang juga membuat Xiao Yan menantikan api suci yang lebih panas. Ayo kembali ke rumah Yue dulu. Dengan mereka di sini, itu bisa menyelamatkan banyak masalah, Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengangguk, dan kemudian merasakan avatar di alam jiwa di tubuhnya, segel prasasti ilahi di Istana Niwan, dan cukup puas. Jelas, warisan master formasi pertempuran ini adalah harta terbesar di reruntuhan, dan darah kaisar tidak signifikan dibandingkan dengan ini. Xiao Yan juga tertawa, lalu bangkit dan berjalan menuju keluarga Yue. Kekuatan jiwa besar dalam tubuh dan kekuatan spiritual juga jauh dari satu sama lain, tetapi Xiao Yan dapat merasakan kebenaran. Tampaknya ada beberapa hubungan antara keduanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengembangkan pikiran dan pemahamannya, meninggalkan gua dalam sekejap, dan terbang menuju keluarga Yue. Tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, seperti 1 detik untuk diingat, situs web membaca versi seluler Sukeju. Ayah, Xiao Yan akan baik-baik saja, kata Yueru kepada ayahnya Yueyu di kompleks keluarga Yue. Jangan khawatir, karena Xiao Yan bisa menyingkirkan keluargamu dan pengejaran Wu Cheng, dan membuat Wu Cheng berantakan, dia pasti bukan orang biasa. Yueyu juga cukup puas dengan Xiao Yan. Belum lagi, kekayaan besar yang diperoleh Xiao Yan di dalam reruntuhan membuat Yueyu mengaguminya dengan kagum, belum lagi Xiao Yan melarikan diri dari penangkapan keluargamu sendirian. Yueyu dan yang lainnya pertama-tama pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis untuk menemukan Xiao Yan, tetapi pencarian gagal, dan kemudian diikuti oleh ledakan mengejutkan di Wu Cheng. Jelas, mereka juga tidak dapat dipisahkan dari Xiao Yan. Yueru tidak bisa tenang ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka pergi ke air terjun di pegunungan binatang iblis untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan, dan beberapa hanya adegan yang tidak dapat dikenali. Yueru ingat dengan jelas bahwa aliran air dari air terjun itu sangat besar, dan itu akan berputar dan terhuyung-huyung oleh kekuatan api yang mengerikan. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Yan. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, mereka bertiga juga kembali ke keluarga Yue. Kaki depan baru saja meninggalkan air terjun di pegunungan binatang iblis, dan arah Wu Cheng meledak ke langit. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga ingat apa yang dikatakan Xiao Yan tentang memberi Wu Cheng hadiah yang luar biasa. Yueru berjalan perlahan di lobi, jelas sangat khawatir. Yueyu juga menatap putrinya yang berharga tanpa daya, dan tetua ketiga sudah keluar untuk menangani urusan lain. Seiring waktu berlalu, seorang pria tampan bertopi muncul di pintu belakang rumah Yue. Kau kembali, Yueru juga berseru. Keduanya juga berbicara dengan cara yang sama. Tentu saja, Xiao Yan tidak bisa memberitahu Yueru tentang King Yuan. Pertama, Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah King Yuan dibawa pergi? Kedua, semakin sedikit orang yang tahu tentang King Yuan. Lagi pula, lebih baik, mengetahui lebih banyak terkadang merupakan hal yang buruk. Tidak apa-apa, Yueyu juga buru-buru menyela, dan kemudian menatap Xiao Yan dan menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya sedikit lemah, dan segera memikirkannya. Kamu melakukan ledakan di Wu Cheng, kan? Yueyu bertanya. Hadiah kecil untuk mereka. Mendengar ini, Xiao Yan juga tertawa. Lagi pula, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ledakan Wu Cheng seharusnya terjadi, diberikan kepada mereka. Sedikit peringatan dari mereka. Bagaimana dengan yang ada di pegunungan binatang iblis? Itu adalah keterampilan bertarung baru yang aku coba. Kamu benar-benar kejam, tapi aku suka temperamenmu. Yueyu juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Wu Cheng adalah seorang kaisar lokal,
tapi aku sudah lama tidak melihat mereka begitu malu. Kali ini hadiah besar Xiaoyan, Wu Cheng dalam waktu singkat, itu juga merupakan kehilangan vitalitas yang besar. Apakah kamu memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu? Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di lobi, lalu Yue Yu berkata seolah mengingat sesuatu. Paviliun pembakaran dupa, kata Xiaoyan ringan. Paviliun Fenxiang, di mana seharusnya itu cocok untuk seseorang dengan atribut api yang sangat kuat, dan belum lagi hal-hal lain, bahkan jika kamu seorang alkemis, kamu juga bisa mendapatkan posisi yang bagus di dalamnya. Yue Yu juga memikirkannya. Namun, meskipun Anda bergabung dengan Paviliun Fenxiang, putri saya bergabung dengan Paviliun Wanhua. Meskipun kedua paviliun itu berlawanan, Anda berdua saling menjaga ketika Anda pergi, kata Yue Yu sambil tersenyum, implikasinya juga jelas. Senior, jangan khawatir, Xiaoyan secara alami tahu ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengerti maksud Yue Yu, dia langsung setuju. Meskipun Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua adalah sekte yang saling bertentangan, mereka juga berada di dunia Xuantian Shan yang sama, jadi jarak antara kedua paviliun juga sangat dekat, jadi masuk akal bagi Anda untuk saling menjaga. Aku melihat kekuatan jiwamu sedikit lemah, lalu turun dan istirahatlah. Dalam beberapa hari, Xuan Shanshan akan mengirim utusan untuk menjemputmu. Sebelum itu, kamu harus istirahat yang baik. Yue Yu juga menemukan kekuatan jiwa Xiaoyan tampaknya sedikit salah, dan dia memahaminya di dalam hatinya, jadi dia berbicara. Keduanya menjawab secara bersamaan. Xiaoyan dan Yue Ru juga kembali ke rumah kayu masing-masing satu demi satu, dan kemudian di ranjang rumah kayu, Xiaoyan duduk bersila dengan mata tertutup, tangannya membuat sidik jari aneh di depan dadanya naik turun, sedikit, dan dengan setiap napas, sebuah siklus sempurna terbentuk, dan dalam siklus napas, kekuatan jiwa di dahi juga diam-diam melayang keluar. Aneh, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual ini tampaknya memiliki hubungan yang sama, tetapi mereka ada secara independen, karena kekuatan jiwa dapat dikembangkan melalui formula jiwa, maka kekuatan spiritual harus serupa, tetapi di mana saya dapat menemukan formula pelatihan kekuatan spiritual, Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, setelah Xuan Shanshan, semuanya akan beres. Tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang, Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika Xiaoyan menutup matanya untuk berkultivasi, memikirkan hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, cincin kuno di jarinya sedikit bersinar, dan kemudian terdiam, dia menghela nafas lega, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan gelombang kekuatan jiwa yang baru saja beberapa kali lebih kuat muncul. Kekuatan jiwa juga telah pulih 8 atau 9 kali dari 10. Shen merasakan ranah jiwa di dahinya, wajah Xiaoyan sedikit tersenyum, dan dia benar-benar keluar. Kekuatan adalah jaminan terbaik, karena tidak ada yang tahu apa akan terjadi di detik berikutnya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan puas, turun dari tempat tidur dengan kelelahan fisik dan mental, dan meregangkan tangan dan kakinya yang mati rasa, meskipun pembangkit tenaga listrik Dou-di umumnya tidak terlalu peduli dengan kelelahan semacam ini, tidak ada yang salah dengan Xiaoyan sekarang. Dia meregangkan tubuhnya dan berbaring di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dengan lambat, dan ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari bumi, keluarga Yue menjadi sangat serius, karena hari ini utusan Xuan Shantian akan segera tiba. Xiaoyan telah beristirahat seperti biasa beberapa hari terakhir ini dan kemudian mengkondisikan kekuatan jiwanya. Hari ini, dia hanya di dalam ruangan. Sebuah suara tua datang dari luar ruangan, Penatua Xiao, Patriark Yue, silakan pergi ke aula. Xiaoyan juga seorang tetua yang diabadikan yang tinggal di keluarga Yue setelah Yue Yu banyak membantunya sebelumnya, jadi gelar ini tidak mengejutkan. Dia menjawab dengan santai, mengganti pakaiannya. Xiaoyan berjalan keluar dari kamar, tersenyum pada seorang lelaki tua berbaju putih di luar ruangan dan berkata, "Ayo pergi, Butler Moon." Melihat wajah Xiaoyan, lelaki tua berbaju putih itu mengangguk dengan ramah, dan saat dia berbalik,
matanya yang tua berawan memancarkan sentuhan kecemburuan yang tidak mudah dideteksi. Sayangnya, teman kecil ini Xiao Yan dapat memiliki sifat seperti itu, kekuatan yang kuat di usia yang begitu muda, kuncinya adalah menjadi apoteker berpangkat tinggi, dan identitas semacam ini juga dicemburui oleh orang biasa. Dia mengikuti kepala pelayan tua itu melalui halaman belakang, dan akhirnya berhenti di luar aula resepsi yang khusyuk. Kepala pelayan itu pertama-tama memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk menunggu sebentar, lalu mengetuk pintu dengan hormat, dan kemudian dengan lembut mendorong masuk.